ini adalah 0, maka untuk nilai momen maksimum yang saya kotakin ini, nilainya adalah 13,5 ton meter. Nah, ini caranya menggambar BMD. Ini masih simple beam ya teman-teman ya. Nanti Oke, rekan-rekan semua, di sini sudah ada gambar simple beam atau balok sederhana, yang dimana balok tersebut memiliki beban merata, diberi beban merata sebesar Q sama dengan 3 ton per meter panjang. Tugas kita di sini adalah bagaimana menentukan reaksi tumbuhan yang berada di titik A, kemudian di titik B, serta nanti kita harus gambarkan diagram gaya geser atau shear force diagram atau SFD, dan diagram momen lentur atau BMD, bending moment diagram. Nah, di sini teman-teman ya, di slide berikutnya saya akan jelaskan cara tata perhitungan dengan keseimbangan momen. Di sini ada 3 yang harus kita cari. Yang pertama di warna orange orange ini ya, kemudian ada warna hijau dan warna biru. Dan nanti kita akan bagaimana sih cara menggambarkan diagram yang ada di SFD dan BMD. Oke, yang pertama kita akan mencari reaksi dahulu, teman-teman. Oke, di sini kita mencari reaksi di titik A. Kalau kita mencari reaksi di titik A, berarti keseimbangan momennya adalah sigma momen di titik B. Nah, mata kita tertuju di titik posisi tumpuan roll ya. Di sini ada tumpuan 2 ya di sini teman-teman ya. Di sini adalah sendi di titik A, yang kedua adalah B itu ada di roll. Nah, kita mencari reaksi di posisi A atau RA. Seperti yang kita ketahui, kalau kita reaksi menuju ke searah jarum jam, berarti nilainya adalah positif. Kemudian untuk yang berlawanan adalah nilainya negatif. Oke, tolong ini dicamkan dulu ya. Boleh juga kalau misalnya teman-teman kebalikannya, yang ini searah jarum jamnya adalah negatif, dan yang berlawanan adalah positif. Ini tidak ada masalah, sama aja. Tetapi konsistensinya aja yang teman-teman pakai. Jangan sampai salah. Saya paling menyukai mengikuti searah dan berlawanan saja yang saya dari kotak ini, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana kita mencari reaksinya. Saya push dulu nih. Nah, baik. Di sini kita memiliki L, ya, di sini adalah L-nya adalah 6 meter, ya, kemudian 6 meter. Kita mencari reaksi di titik A. Berarti artinya mata kita tertuju ke B, arah panahnya kita searah dengan jarum jam menuju ke titik B. Nah, di sini berarti nilainya adalah positif. Nah, positif. Dituliskanlah di rumus kita di sini. Persamaannya adalah RA dikalikan dengan L. L-nya adalah 6. Kemudian kita di sini adalah di sini ada beban ya, teman-teman ya. Saya hapus dulu. Di sini ada beban sebesar Q. Oke. Di sini ada beban sebesar Q, yaitu 3 ton per meter persegi. 3 ton per meter panjang. Nah, dikarenakan beban kita ada sepanjang 6 meter, terdistribusi sepanjang 6 meter, maka beban ini harus dikalikan dengan L-nya, jaraknya. Nah, jadi kita tuliskan adalah Q kali L. Dikarenakan kita ada posisinya adalah harus menuju ke titik B, kita memiliki titik pusat dari beban yang posisi di tengah. Ini kalau teman-teman lihat ada garis putus-putus di sini ya. Ini ada titik tengah di sini. Ya, ini adalah titik pusatnya dari beban tersebut. Sehingga titik pusat ini harus dikalikan dengan setengah dari jarak 6 meter ini. Nah, gayanya karena ini berada di posisi
tanda panah ke bawah dan ini harus tertuju ke B, ya bahasanya tertuju ke B dan berlawanan arah panahnya, berarti nilainya adalah negatif. Maka kita tulis di sini negatif, ya, negatif. Untuk jaraknya berapa teman-teman di sini? Karena L-nya 6, ya, posisinya ada di tengah, kita tulis adalah setengah atau 1/2 dikalikan dengan 6. Ya, 6 itu adalah panjang dari bentangannya. Mari kita masukkan nilai-nilainya. Ini 6 adalah jarak, 3 ini adalah Q atau beban merata, kemudian ini adalah bentangannya. Ini hasil dari setengah dikalikan 6. Setelah kita hitung mendapatkan nilai 9 ton. 9 ton ini karena nilainya positif maka arahnya ke atas, kayak reaksinya ke atas. Oke teman-teman, ini untuk mencari reaksi. Untuk mencari reaksi yang di titik P sama, ya sama. Ingat, kita harus melihat dari titik yang akan kita tinjau di sini. Ya, untuk di titik A, sorry sigma MA, berarti kita untuk mencari reaksi di B. Maka mata kita tertuju di daerah di titik sendi posisi A. Dikarenakan ini adalah simpel beamnya sederhana dan beban meratanya sepanjang 6 meter, maka ini kebalikannya dari sigma MB. Ya. Karena arahnya RA RB menuju ke A memiliki reaksi seperti ini, berarti ini arahnya negatif. Bernilai negatif maksudnya. Sama dikalikan dengan panjang atau dikalikan dengan 6 meter. Kemudian untuk Q-nya ya sama ya teman-teman ya. Di sini Q kali L, tapi kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ingat arahnya ini berada di posisi searah jarum jam sehingga dia nilainya positif. Nah, di sini nilainya positif. Q kali L ya, Q dikalikan 6. Ingat titik beratnya ada di sini. Nilainya maaf arahnya ke bawah. Kita harus mata kita tertuju ke MA, maka titik A kita searah dari jarum jam. Nilainya positif. Maka kita tuliskan di sini adalah positif. Sama perhitungannya seperti yang di sigma MB dan untuk mencari RA sama ya. Maka nilainya adalah 9 ton dengan arah yang ke atas. Oke, ini untuk mencari reaksi, kemudian kita bagaimana cara mencari gaya gesernya teman-teman. Di sini gaya geser, ya gaya geser atau SFD, di sini kita ingat kalau untuk SFD kita hanya menghitung arah yang vertikal, vertikal ke arah atas atau positif atau yang ke arah bawah atau negatif, ya seperti itu. Mari kita coba ya. Dikarenakan di sini titik A, ya kan, titik A memiliki reaksi di RA, maka X pada A itu memiliki reaksi di A sebesar 9 ton. 9 ton ini berasal dari sini teman-teman. Ya, sampai sini teman-teman harus pahami dulu. Yang bekerja adalah gaya yang vertikal saja, baik itu bernilai positif atau negatif. Oke, kemudian berhubung kita punya titik pusat di sini, ya, titik pusat di posisi X ini. X ini berada dari setengah dari bentang. Ya, setengah dari bentangnya 6 meter sebesar 3 meter. Maka kita di sini kita hitung teman-teman. X pada 3 itu memiliki reaksi di A juga. Jadi RA-nya kita hitungkan juga, kita masukkan memiliki reaksi di RA dikurangin ya. Karena berhubung posisinya adalah vertikal ke bawah bernilai negatif ya, negatif. Dikalikan dengan X. X itu adalah setengah dari 6
ya, X-nya adalah 3. Kita hitung sama dengan 0, ya. Berarti ini artinya nanti di grafik itu adalah memotong dari garis normal. Nah, bagaimana kan yang di XP, ya kan, di XP itu adalah di sini. Ada reaksi yang bekerja yaitu Ra, kemudian dikurangi dengan Q kalikan L, bentangnya 6, karena posisi kita sudah masuk ke titik B, ya. Q kali L, yaitu 3 kali 6. Sama dengan kita masukkan Ra-nya adalah nilai 9, kemudian Q kali L adalah 18, sama dengan minus 9 T, ya 9 ton. Oke, untuk penggambarannya kita bisa lihat di bagian kiri diagramnya, teman-teman. Ya, kita saya jelaskan ini adalah nilai 9 di posisi Ra, Ra adalah 9, sorry, di XA itu 9, kemudian di X pada titik 3, X sama dengan 3 jaraknya adalah 0, dia memotong. Nah, kemudian yang di titik XP itu adalah minus 9 ton. Oke, ini masih model yang simple beam ya. Nah, ciri-cirinya gini teman-teman, kalau setiap ada beban merata tanpa ada pengaruh beban titik di sepanjang bentang ini, titik pusatnya itu pasti bernilai 0. Ya. Itu dengan catatan tidak ada namanya seperti beban titik di posisi tengah-tengah bentang. Misalnya di sini ada beban P ya, P1 katakanlah. Itu nanti tidak memotong, pasti akan berubah ya, berubah diagramnya seperti ini, baru nanti turun ke bawah. Ya, karena ini ada pengaruh P. Tetapi di sini dengan contoh soal ini adalah kita masih belajar di beban merata saja. Oke, itu dengan gaya geser ya teman-teman ya. Sekarang kita bagaimana mencari momen lenturnya. Oke, momen lentur ini kita bermain arah jarum jam atau perlawanan jarum jam. Ingat ini positif, negatif yang sorry, ini yang negatif. Baik, di sini karena di posisi titik A ya kan, dan titik B itu ada sendi dan ada apa namanya, ada sendi dan roll, maka berlaku di sini nilainya 0 ya, MA nilai 0 ya. Mari kita hitung dulu yang di posisi maksimumnya teman-teman. Maksimum itu kan X-nya sama dengan 3 ya. Nah, berarti kita akan mencari sigma, momen momen maksimumnya atau mx ya, yang berada di X itu, mata kita tertuju di posisi titik X. Nah, untuk mencari momen maksimum ada reaksi yang bekerja di posisi titik A, ya titik A. Kemudian kita kalikan dengan jarak menuju ke arah titik X dengan jarak X adalah 3 ya, RA kali X kita masukkan ke bawah ini 9 dikalikan 3. RA adalah ini ya teman-teman ya, 9 ton. Kemudian ingat di sini ada posisi, karena posisinya kita meninjau di titik X, maka ini saya ganti warna dulu, warna hijau supaya teman-teman lebih paham. Sorry, warna biru ya, karena kita simulasi warna biru di posisi momen lenturnya. Maka titik pusatnya berubah teman-teman. Titik pusat ada di sini ya, di tengah-tengah ini. Ya, ini saya kasih tanda panah ke bawah. Ini titik pusatnya yang saya arsir warna biru ya. Berarti artinya titik pusatnya berada di area biru saja karena mata kita tertuju ke arah titik X. Maka di sini nilainya Q adalah 3, ini kan 3 ton per meter panjang, ya harus dikalikan dengan 3, Q dikalikan dengan 3. Nah, di sini teman-teman. Ya, 3 kali 3, Q-nya 3, X-nya 3. Dan ada K yang bekerja harus dikalikan dengan jarak kan tadi kan teman-teman. Jadi setengah dari X sama dengan 3 ke arah titik X, berarti bernilai negatif. Maka saya tulis di sini adalah negatif. Setelah kita hitung semuanya mendapatkan mx adalah 13,5 ton, posisi maksimum.
Untuk sigma MB sama, RA dikalikan dengan posisi jaraknya adalah 6. Jadi RA ke arah B kalikan 6, ya 9 kali 6. Kemudian min Q, nah Q-nya di sini adalah beban merata sepanjang bentang, ya sepanjang bentang. Kita pakai yang beban yang ini karena kita tinjauannya adalah ke B, maka panjangnya 6. Q kali 6. Ya, Q kali 6, 3 kali 6 dikalikan dengan titik tengahnya, ya reaksi kayak yang ke bawah ini, nanti dikalikan dengan setengah dari bentang 6, ya seperti ini teman-teman. Nah, ini dihasilkan hasil 54 dikurangi dengan 54, ya nilainya 0. Nah, untuk penggambarannya kita tinggal plotting saja, yang tadi MA dan MB adalah 0 di sini, ya di sini adalah 0, di sini adalah 0, maka untuk nilai momen maksimum yang saya kotakin ini nilainya adalah 13,5 ton meter. Nah, ini caranya menggambar BMD. Ini masih simple beam ya teman-teman ya. Nanti selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk yang bagaimana kita menghitung beban kombinasi ya. Di sini ada beban merata, beban titik ada dua buah ya di sini, dua titik di sini. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.